Gedabus bersama UB Channel. Ya. Halo, ketemu lagi bersama Kunge di UB Channel. Siang hari ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan karomah dan barokahnya pada kita semua. Kita semua mendapatkan kesehatan, amin, kesejahteraan ya, amin, dan kebahagiaan kita sekeluarga, amin, amin. Dan tetap Gedabus ini kayak gini. Nah, dan tetap Gedabus mereka. Yo. Gedabus bersama Urip Bonus Channel. Sedulur UB Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai. Siang ini saya ngonten istimewa sekali bersama teman-teman saya, sahabat-sahabat saya sejak kecil sampai tua dan sampai nantinya. Amin. Yang pertama ini Kang itu, yang kedua Kang Haji Konge, saya kelabimi ke kewali tapi kewali niki kewali tapi rapopo lanjut. Itu duit. Dan kita saat ini berada di Taman SLG Kediri, di depan apa ya? Taman Kepala Kereta Api. Ya. Indah Sitok. Iya. Jadi buntutnya Keri. Kabupaten Kediri sedang mencari kepala. Kepala cocok. Ya pasti. Dan topik kali ini tetap Pilkada Part 2 ini ya. Part 2 ini. Itu balik Kak. Gak wis pengen ae wis padha ngomong ngene. Sebenarnya ora kuali imane lho. Kita tetap membincang Pilkada Kediri yang saat ini semakin hari semakin mendekati hari pendaftaran di KPU ya. Dan KPU kan Agustus, akhir Agustus. Ini sudah semakin hangat. Ternyata seluas ini Kediri kita punya berapa kandidat? 2 ya? Yang sudah nampak 2. Yaitu incumbent Mas Dito, Nindito, Himawan dan Mas Denny Widianarko. Nah, tapi yang sudah tertata mening itu Mas Denny dan Bu Mudawama. Itu berangkat dari mana? Karena dari Nasdem dan PKB. Wes clear ya, Humas. Aku jangan ya. Nah, itu yang tertawa ya satu. Kemudian Mas Incumbent, Mas Dito, ini yang sangat terkenal. Mas Incumbent itu saat ini masih meraba-raba siapakah gerangan yang cocok menjadi pendampingnya. Saja nih wes clear ndak. Wes clear artinya posisinya sudah clear. AG1 golek pendampingnya ya. Iki ojo Mas Dito, ojo nganti salah Mas Dito ya. Nek salah. Kemarin kan kita ternyata belum menyebut satu nama. AG1 AG2 AG2 ya. AG1 jelas Mas Dito. Mas Dito itu kan sampai saat ini kan masih menimbang-nimbang, mempertimbangkan siapa gerangan yang cocok menjadi wakilnya. Betul. Apakah Mbak Dewi, apakah Mas Kansul, apakah Gus Toif, atau Dokter Ari. Nah ini yang muncul nih. Ning Nafif. Nafif Laha. Kalau melihat namanya dari jalur hijau dia. Oh ya jelas. Iya jelas. Dia itu mantan pengurus Fatayat Kabupaten Kediri. Kuwi dibide menjadi mendampingi Mas Dito. Iya kebetulan. Mas Dito Ijan luar biasa. Kebetulan Neng Nafif ini adalah calon terpilih anggota DPRD Provinsi Jawa Timur melalui Partai Gerindra. Saiki. Padahal aku kurang kabar, saya baca di online tuh Mas Dito juga diusung dari Gerindra ya. Iya. Ya makanya rekomnya Mas Dito itu dari Gerindra sudah turun. Tapi untuk wakilnya Mas Dito berharap juga mendapatkan kader dari Gerindra. Sudah bisa ditebak siapakah dia?
Tapi ya sedangkan dari Gerindra ada 3 nama. Lah iya. Ayo, Aku nebak sih. Aku Mas Ari. Ya, Mas Ari. Ya, piye we? Bingung. Aku Mas Ketut Utomo, ketua Aku ya Mbak Nafif no. Enggak artinya ketiga nama ini yang digadang-gadang akan mendampingi Mas Dito karena ketiga-tiganya sama-sama kader potensial. Partai Gerindra. Potensial. Satu Mbak Nafif potensinya luar biasa karena dia wes jadi saiki anggota DPR provinsi terpilih 2024. Terus dari Gerindra. Terus Mas Ketut, Ketut ini ketua DPC Gerindra Kabupaten Kediri, juga anggota DPRD Kabupaten Kediri. Ya, Mas Dr. Ari. Mas Dr. Ari hari ini memang dia berprofesi sebagai dokter, gitu. Dia juga kader Gerindra, dia sebagai ketua Kesira Kesehatan Indonesia Raya. Sing tanggung ini si jenenge karo Mas Dr. Ari. Apa? Tahun kemarin saya dengar di media juga, Mas Dr. Ari kan mencalonkan lagi satu ya. Pilkada 2015. Kan mencalonkan Mas Dokter itu sudah maju sebagai AG1. Udah. Lah saiki gandengannya Mas Arifin Tafsir. Lah saiki mudun njaluk yang AG2. Loh, karena begini. Apa peta politik apa ya delon-delon? Bukan. Jelasnya Mas. Kowe Mas apa tujuane? Wape Mas ya terendang kowe. Ini yo kita tadi ya. Enggak. Kita ini awake dhewe kan pengamat. Oh iya, pengamat yang sifatnya selama ini kan awake dhewe kan selalu ngamati dari gerak-gerik politik para tokoh Kabupaten Kediri. Nah, sementara ini Mas Dr. Ari kenapa dia sekarang itu memilih menjadi apa namanya? AG2 karena dia secara visi dan misinya dia akan tetap menjalankan pembenahan untuk Kabupaten Kediri lebih baik dengan mendampingi Mas Dito. Nah, ini sebenarnya kalau Mas Dito ini istilahnya bukan istilahnya ya, dia itu incumbent, peluangnya cukup lumayan. Tinggal mencari pendampingnya yang harus bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang selama ini ya semuanya bisa membreakdown semuanya lah. Ini kan saya juga kan juga membaca berita online. Saya juga membaca berita online yang berita menggetarkan dunia. Partai Gerindra mengusung Mas Dito dan Neng Nafif itu piye sak tenane? Ya sebenarnya kan letupan sesaat itu. Pada waktu acara apa? Acarane Gerindra itu ya. Rapim. Tapi kenyataannya direkomendasi yang diserahkan Mas Dito oleh Pak Sekjen DPP Partai Gerindra itu ada poin segera melengkapi bakal calon siji pendampingnya. Lah kebetulan ya kebetulannya ada di situ itu siapa Mbak Nafif. Ya syukur nyeletuk aja, ini didampingi Pak Nafif. Padahal kan belum juga. Tapi yang jelas secara real isi dari Rekom itu ya hanya masih bupatinya, jadi Mas Ditonya. Jadi untuk wakilnya ini masih kan cair masih dinamis, jadi, masih banyak peluang. Siapapun yang berpeluang di situ nanti akan terpilih. Dan ini ada 3 kandidat tadi ya. Kandidat siji Mbak Dr. Ari, nomor 2 Mas Ketut, nomor 3 Mbak Nafif. Itu yang dari Gerindra. Belum dari Fatayat yang lain. Fatayat Mbak Dewi Maria Ulfa. Itu juga harus dipertimbangkan, beliau itu perempuan kuat di Kabupaten Kediri karena dia sudah incumbent mendampingi Mas Dito selama 1 periode. Sing jelas. Tapi sayangnya sayang apa nih? Sayangnya partainya Mbak Dewi itu merekomendasikan Mas Denny kalau Bu Mudawama. Berarti tentu Mbak Dewi. Sing tak maksud hanya satu pendekar wanita yang tidak mendukung Mas Dito di Kediri ini. Apa? Ya musawadah toh. Bu Mudawama. Dia kan beliau langsung mendukung Mas Denny. Jadi otomatis tidak mendukung Mas Dito. Satu Srikandi berkurang, tapi Srikandi lainnya jejer siap membantu. Mas Dito memang hari ini kan seperti yang kita sampaikan, bunga kayak gue ya. Jadi
ada kumbang-kumbang yang makanya ini Mas Dito itu potensinya masih incumbent, masih luar biasa, sehingga ada irisan mungkin program yang belum terlengkapi. Lah ini wakilnya nih yang akan melengkapi. Siapakah dia sesuai apa yang diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Kediri untuk mendampingi Mas Dito. Siapakah dia? Siapa dia? Kita tunggu saja. Tapi yang jelas kita sudah bacakan potensi dari ketiga hari ini sebenarnya sudah mengerucut. Satu, Mas Dito sudah mengatakan dia pengen mengambil wakilnya itu pokoknya dari irisan dari Gerindra. Nah kebetulan tiga-tiganya ini partai dari Gerindra. Siji Neng Nafif, kedua Nafif Laha, yang kedua Mas Ketut, yang ketiga Dr. Ari. Nah, dari irisan Gerindra ya. Seketiga ini potensinya luar biasa. Mas Ari gerakan di luar ini luar biasa. Satu, dia itu relawan pegiat lingkungan. Nah, itu untuk menutupi mungkin untuk kekurangan selama ini di lingkungan dan sampah-sampah itu. Nah, terus di samping itu dia juga kader Gerindra sebagai tim kesehatannya Gerindra Raya. Ini komunikasinya langsung ke pusat, Pak Prabowo. Presiden. Mas ketua DPC mesti orang hebat dong. Makanya dia juga DPR. Beliau bertiga ini Bunda Bandiai ayo gak usah api kabeh wakilnya telu gawe kabeh mari. Makanya api kabeh humipah saja. Tapi gini nih ada satu yang belum tadi. Apa? Ada mungkin ada kuda hitam yang lain. Selain tiga ini. Ada juga. Gini, kalau ada pembanding kita coba kita pitati. Seandainya Mas Dito menggandeng Neng Nafif piye, Mas Gutomo, Mas Ketut piye, Dr. Ali piye. Sekarang kalau dilihat dari kontestasi sekarang ini, jelas orang hijau itu kebanyakan merapatnya ke Mas Den. Karena di sana ada Dawama. Mungkinkah warga Nabli ini harus terpecah kalau Mas Dito ada pemandangan sedikit ini harus menggandeng Neng Nafif? Monggo. Itu rahasia ya sifatnya. Saya kita jodoh ngomong wong toh. Iki sing rahasia ben ngomong sik. Ya, ndak ada. Wis malam nang kene kan. Ya ndak. Iki rahasia apa? Rahasiamu. Jadi begini. Kalau kita hitung, kalau saya sendiri umpomo aku ki bojone Mbak Nafif. Mbak Nafif. Upomo to. Ya oke. Ya wis terus. Sakaromo. Sekali bojone Pake. Ya lah ngono. Aku nek bojone Kalilo aku. Ya baik. Pamane ndang paman ndang. Aku Pake Neng Nafif. Neng Nafif hari ini sudah sukses dengan perjuangan timbul tenggelamnya ketika berjuang untuk merebut kursi DPR provinsi kan luar biasa. Berperang dengan Mbak Dewi. Memperebutkan kursi Fatayat. Ini kan sudah berhasil 1 poin. Kenapa harus ditinggalkan? Berpoin-poin lagi. Masa akan ditinggalkan? Padahal tak ora umum. Tasnya memang memang kandel. Tapi kan ya. Makanya Galileo jadi bojomu. Upomo. Sekarang. Dipikir teman-teman. Lanjut. Kita yang kita bahas tadi ceruk. Jelas kue. Iya betul. Kemarin kan kita bahasnya Gus Toef dan Kansul Fikri Mbak Dewi sama-sama NU. Neng Nafif Laha belum kita singgung. Padahal ini orang kuat NU juga. Bagaimana? Mbak Nafif itu sebenarnya begini ya, Nyon Sewu pernah ada akrab loh, kompani kok. Apa di pengamat bro? Gue jangan-jangan kemeruh gitu ya terus. Jadi begini, Mbak Nafif itu ini dulu pernah terjadi ada sebuah kecelakaan sejarah. Oh iya. Ternyata kecelakaan tidak hanya di jalan raya. Sejarah. Jadi pada waktu perebutan kursi ketua Fatayat. Ketua Fatayat NU itu ternyata suaranya kalah sama Mbak Dewi. Yang sekarang yang babuk. Iya. Informasi yang saya terima
informasi akurat dan valid gitu. Jian ya. Iya terus. Terus mari ngono iki banter-banter wong ya. Mbak, karena Mbak Nafif itu rumangsa punya segala-galanya, dia tidak mau kalah. Kalau Mbak Dewi ya. Karena memang Mbak Nafif itu energik orangnya. Energik, cerdas, luar biasa. Saya pernah bicara kalau tidak lupa paling lali. Makanya itu jadi Pak ya, jadi bojone. Jadi Pak. Nah, tapi dia tetap berambisi mau jenenge wong orang yang terjun di manusia lumrah wajar. Manusia itu punya keinginan. Dia ambisi karena dia punya visi. Orang kalau sudah punya visi dengan cara apapun diperjuangkan kan gitu. Tidak menyalahkan Mbak Nafif. Nah, sehingga informasi yang berkembang di lapangan akhirnya Mbak Nafif ini mendirikan kepengurusan atau jadi ketua Atayat tandingan. Oke. Dan itu menjadi catatan orang Kediri, dan itu ngarane ada kecelakaan sejarah kan. Betul gitu. Tapi nyatanya dengan langkah seperti itu beliau akhirnya dilamar oleh Gerindra atau melamar langsung jadi. Ketika ada pil kemarin yang legislatif langsung jadi. Tidak tanggung-tanggung. Anggota DPRD Jawa Timur terpilih dari Partai Gerindra. Berarti panggahannya plus ya. Orang itu ya, orang itu senyampang itu punya potensi. Kuwi ibaratnya cara suket teki. Dikek dhuwur genteng kuwi panggah munggah. Terus dikek ngisor ini ya uripe panggah munggah. Suket teki apa? Aku tak sing ngalah. Terima mundur timbang loro ati. Setelah Neng Nafif, kita ceruknya sama dengan Bu Mudawama yang notabene Ketua Muslimat NU Kabupaten Kediri dan didukung dan diusung oleh PKB dan Nasdem. Nah, ini ceruknya sama. Berarti ngene ya. Wakil-wakil ceruk saking ini 100. Kue. Ceruk wakil iki. Ceruk wakil iki terbelah-belah iki. Ini khusus jalur hijau. Kalau Mas Dito menggandeng Neng Nafif. Nah, sekarang kalau Mas Ketut begini. Mas Ketut itu mengarah-ngarah gitu. Terus mengarah terus. Pinter. Asem terus ya. Awake dhewe kan Ketut sik. Mas Ketut sik. Diri Mas baru lagi arahmu. Kita berbicara masalah kultur, kembali ke kultur untuk Kabupaten Kediri. Ya, kultur Kabupaten Kediri. Perlu diingat, Mas Dito itu dulu itu ketika berangkat jadi Bupati Kediri, itu kan wis melawan bumbung kosong. Dan dia sudah berjanji kepada orang bangsane kiai-kiai kampung, kiai-kiai sepuh, kiai pondok pesantren kan wis disowani karep karo Mas Dito. Nah, sehingga orang-orang kalangan hijau melepaskanlah namanya Mbak Dewi. Nah, sekarang kalau Mas Dito itu salah memilih ndelalah kabeh padha apike ndelalah dibonda-bandi ternyata kok milih Mas Ketut atau Mbak Nafif. Terus malih rupane piye engko? Ayo. Piye tak tekoki. Ora piye-piye aku ora piye-piye aku. Terus kowe iki jadi piye to kowe? Mas Ketut yang jelas juga orang hebat. Katanya bisa menjadi ketua DPC juga anggota DPR. Mbak Nafif juga orang hebat. Saya garis tok. Ayo cerita kamu cerita. Ayo. Ora kamu cerita. Dokter Ari. Cerita bagimu. Ayo. Lah iya. Ayo, kalau sepengetahuan saya. Kiri-kiri kan Mas Dokter Ari ini pernah diusung oleh Partai Gerindra dan PAN tahun yang lalu. Periode 2015 menjadi calon bupati. Berarti gue semua hebat wes. Gandengannya Gus Arifin Tasir dari Ketua DPD PAN. Musuhnya Bu Haryanti. Musuhnya Bu Haryanti dan Pak Maskuri. Orang hebat. Nah, harapannya memang kalah, tapi nyatanya Dokter Ari ini dan pasangannya Mas Arifin bisa mendapatkan suara hampir 40%. Piye ta kita mono?
ini diusung oleh Partai Gerindra loh. Kuwi tahun dhisik. Mosok Partai Gerindra akan melupakan jasanya Mas Dokter. Giring aku pas, giring aku Pak. Sang tahun ini yang update-nya, Gerindra akan melupakan jasanya Mas Dokter. Mungkin loh. Ada jas merah, dalam PD ada jas merah. Sekarang Gerindra juga ada jas merah. Nah, itu saya sebagai pengamat, hari ini sebenarnya keberangkatan Mas Dokter Ari ini nawaitunya kan sudah benar. Artinya ikut istilahnya bagaimana Kediri ini menjadi yang lebih bagus lagi. Sekarang itu dipimpin Mas Dito sudah bagus. Akan tetapi kan masih ada beberapa hal yang agak terlupakan. Ya wajar itu, wajar. Yang akan melengkapi adalah wakilnya. Hari ini yang orang lapangan betul Mas Dokter Ari. Saya bayang Dokter Ari didukung karo Kiai. Kalau gini. Kalau bicara soal ceruk NU ya, Dokter Ari itu orang NU. Orang NU. NU ya. Kebetulan beliau mau maju karena memang didukung dan didorong oleh Kiai Kampung. Kiai Kampung. Hebat toh? Iya. Terbaru. Di Pagar Nusa Kiai ini. Otomatis sudah. Terbaru. Iya. Awalnya kan Gus Jalal. Orang tahu toh Gus Jalal itu saudaranya Gus Idam loh, hebat toh? Hei. Itu lurku. Nah, iya. Nah, Gus Jalal itu pengasuh Ponpes Al Ghazali Desa Duwet, Lereng Kelut, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Ayo, cepet selak panas aku. Aku selak panas, selak panas. Nggak apa-apa. Terus selain itu ada Gus-Gus lain. Kita nggak perlu sebut dulu ya yang lain ya. Yang jelas Kiai Kampung dimotori Gus Jalal. Yang terakhir kemarin yang disampaikan ini. Jadi sesepuh Pagar Nusa. Sesepuh Pagar Nusa itu tak tekai Gus. Sama ini termasuk sesepuh Pagar Nusa Kabupaten Kediri Kota ya. Kediri Kabupaten Kediri Kota. Loh aku ke Jawa Timur. Nah, ini sebentar lagi aku wis di telepon karo wong calon Bupati Nganjuk. Pagar Nusa nih bro. Pagar Nusa lah. Pagar Nusa. Gus Yusuf yang notabene adalah salah satu pengasuh Ponpes paling terkenal di Indonesia. Roh. Gus Yusuf ya? Iya, Lirboyo. Roh aku. Roh. Itu kemarin memberi restu dan dukungan kepada Dokter Ari. Kurang biaya. Iya wes. Kalau irisan NU Dokter Ari juga punya. Lebih banyak. Nah, lebih bendol nasional gitu. Bendol. Lebih banyak lagi. Ceruknya lebih jeru. Nah, lebih jeru. Ceruknya lebih jeru. Dan itu cara politiknya satu, bahasaku tetap satu. Selesai dah. Selesai sudah. Makanya ini Mas Dito ya harus didoakan semoga tidak salah pilih. Tidak salah pilih. Nah, salah pilih Mas Dito itu omong. Coba anu ya, ayo coba. Aku ngelek. Jangan sampai salah pilih. Nanti salah pilih. Tapi memang ada plus minus ya. Mas Denny, Mas Dito, Mas Dokter Ari itu pasti ada plus minusnya. Semuanya kita ada. Bicara plusnya saja. Yang minus biar orang-orang yang minus. Wes. Oke. Saleh ini. Masih ini anu loh, rame loh nanti. Ya biarkan habis ini biar ini kan sebagai sumbu saja. Ini biar sumbu saja, next biar agak tambah rame. Guys ya. Kabupaten Kediri naik jalur jagonya kayaknya jagur kita. Wes ya wes sementara itu dulu. Salon hari ini tak dibui iki asline iki rahasia. Iya. Nanti kita play rahasia. Aku lagi cara ngene iki nek Mas Dito yakin mesti tak tutup apa. Upamane Mas Dito mbok tutup bisa. Aku gak tak omongi. Ngene, Mas Rene Mas tak omongin ngono. Maksudmu. Aman tak omong ya, aku ki wong Kediri asli. Jadi ngelekne. Sama ndak nyari wakil yo aja sampai keliru. Ngono. Sampai keliru. Sampean jalan-jalan ke Jogja. Lain yang mulai nang Jogja itu. Saya ini ngalani Gus ngomong kamu dia gitu. Wes Gus ngomong kamu ngono to. Berarti semakin ramai ke depan. Iya. Baik. Iki aku saya. Oke. Sedulur UB Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai, membincang masa pilkada Kabupaten Kediri luar biasa. Ada barisan Gus-Gus, ada barisan Muslimah Patayat, ada barisan Gerindra, ada barisan PD urung ya. Pak PD urung ya. Ya iki urung ke barisan Gus Mas Dito. Urung iki urung diomongne. Barisan Mas Dito PD urung diomongne iki. Gosek. Semakin seru dah. Makanya UB Channel yang saat ini kerjasama dengan Bayu TV tetap mengawal
proses pilkada ini ala UB Channel dan Bayu TV. Oke bro, Oke. sampai ketemu dan tetap Getah Brus. Lagi oleh duit berarti kuali. Kuali ya. Mantap bro. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Getah Brus bersama UB Channel.